Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai pengelolaan peningkatan mutu pendidikan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menonton. Langsung saja pada pembahasan. Yang pertama, pengelolaan peningkatan mutu pendidikan adalah proses yang meliputi yang pertama ada perencanaan, kemudian perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan yang terakhir ada evaluasi. Dan tujuannya adalah memastikan seluruh kegiatan pendidikan berjalan efektif dan efisien sesuai standar mutu. Nah, mutu pendidikan itu mencakup yang pertama ada input, siswa, guru, kemudian sarana-prasarana, kemudian ada proses, pembelajaran dan manajemen sekolah, kemudian ada outputnya, hasil belajar dan prestasi, kemudian ada outcome, yaitu dampak kelulusan di masyarakat. Nah, selanjutnya adapun tujuan utama pengelolaan mutu pendidikan, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran agar aktif dan menyenangkan, kemudian meningkatkan potensi guru dan tenaga pendidikan, dan yang ketiga ada meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik siswa, dan yang keempat ada memberikan kepuasan kepada orang tua serta masyarakat, dan yang terakhir adalah mencapai standar nasional pendidikan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan mutu pendidikan. Nah, pengelolaan mutu pendidikan itu harus berdasarkan prinsip yang pertama berorientasi pada mutu, kemudian perbaikan berkelanjutan, partisipasi semua pihak, serta berbasis data dan evaluasi. Artinya, semua keputusan harus didasarkan pada fakta dan terus diperbaiki. Dan selanjutnya ada pun tahapan pengelolaan mutu pendidikan, yaitu yang pertama meliputi perencanaan, yaitu menyusun visi, misi, dan program. Kemudian pelaksanaan, yaitu menjalankan program. Kemudian ada pengawasan, monitoring, dan survei visi. Yang terakhir ada evaluasi dan tindak lanjut, yaitu menilai hasil dan memperbaiki suatu jika ada kekurangan. Dan yang selanjutnya ada contoh penerapan. Nah, ada beberapa contoh nyata, misalnya pelatihan guru secara rutin, kemudian pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan zaman, kemudian penyediaan sarana prasarana yang memadai, dan ada evaluasi pembelajaran secara berkala. Dan yang selanjutnya ada pun peran kepala sekolah dan guru. Nah, kalau peran kepala sekolah itu sebagai pemimpin, manajer, dan supervisor. Nah, dia itu menyusun visi misi pengelolaan program mutu yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menjalankan kerjasama dengan masyarakat. Dan adapun peran guru itu ialah ujung tombak pendidikan sebagai pendidik, kemudian sebagai pembimbing dan teladan. Harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang mengajar secara kreatif dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Dan ada pun beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu ada keterbatasan sarana dan prasarana. Yang kedua ada kompetensi guru yang belum merata, kemudian kurangnya dukungan orang tua, dan perubahan kurikulum dan perkembangan teknologi. Nah, semua ini membutuhkan kerjasama dan komitmen secara bersama-sama. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan peningkatan mutu pendidikan sangat penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan kerjasama semua pihak, mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan secara optimal serta berkelanjutan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pengelolaan peningkatan mutu pendidikan. Saya minta maaf bila ada salah kata dan kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan kita semua.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.